Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Kristo dengan NIM F521240069. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi, yaitu sebagai berikut, yang dimana kita disuruh membuat relasi dari himpunan mahasiswa yang terdiri dari A, B, dan C ke himpunan proyek yang terdiri dari P1 dan P2. Nah, jika A mengerjakan P1 dan B mengerjakan P1 dan P2, sedangkan C itu tidak mengerjakan proyek sama sekali. Nah, kita disuruh membuat representasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut, kemudian membuat matriks relasinya, dan tentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, atau transitif. Kemudian, jelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta berikan contoh sederhana. Nah, misalnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, diketahui bahwa himpunan mahasiswa itu tadi terdiri dari A, B, dan C. Sedangkan himpunan proyek itu terdiri dari P1 dan P2 atau proyek 1 dan proyek 2. Nah, dari relasi itu terdapat A mengerjakan P1 atau proyek 1, sedangkan B itu mengerjakan P1 dan P2 atau proyek 1 dan proyek 2. Sedangkan C itu tidak mengerjakan proyek sama sekali. Nah, berikut adalah daftar pasangan terurutnya atau berurut, yang dimana A itu mengerjakan proyek 1, sedangkan B itu dia berpasangan dengan P1, karena itu B itu mengerjakan proyek 1 dan B juga itu berpasangan dengan P2 karena dia mengerjakan proyek kedua juga. Jadi ini adalah daftar pasangan terurutnya. Selanjutnya adalah matriks relasi, yang dimana kita bisa lihat bahwa mahasiswa A dia mengerjakan P1 dengan ditandai dengan angka 1, yang dimana angka 1 ini mempunyai arti, yaitu dia sedang mengerjakan proyek tersebut. Nah, sedangkan 0 ini adalah memiliki makna atau arti yang dimana dia tidak mengerjakan proyek sama sekali. Jadi mahasiswa A ini mengerjakan P1, sedangkan mahasiswa B dia mengerjakan kedua proyek tersebut. Tapi sebaliknya, mahasiswa C itu sama sekali tidak mengerjakan kedua proyek tersebut, P1 maupun P2. Beginilah bentuk matriks relasi dari soal tersebut. Kemudian sifat relasi, yang dimana dari ketiga sifat ini tidak berlaku pada kedua himpunan tersebut, karena refleksif itu hanya untuk relasi pada himpunan yang sama. Nah, sedangkan simetris itu tidak berlaku karena M dan P itu berbeda. Nah, sedangkan transitif itu tidak berlaku juga karena elemen berasal dari dua himpunan yang berbeda. Jadi ketiga sifat relasi ini tidak ada. Jadi selanjutnya yaitu konsep relasi antar tabel dalam basis data. Misalnya kita membuat tabel mahasiswa. Nah, dalam tabel mahasiswa ini terdapat NIM dan nama. NIM 01 adalah mahasiswa A, 02 adalah mahasiswa B, dan 03 adalah mahasiswa C. Nah, kita membuat tabel proyek. Tabel proyek ini terdapat dua fields, yaitu kode proyek dan nama proyek. P1 itu merupakan nama proyeknya itu adalah website sekolah, sedangkan P2 itu adalah aplikasi kasir. Kemudian kita membuat tabel relasinya antara tabel mahasiswa dan tabel proyek, yang dimana kita menggunakan NIM dan kode proyek. Nah, NIM 01 ini adalah mahasiswa A. Mahasiswa A ini mengerjakan website sekolah, yang mana ditandai dengan kode proyek yaitu P1. P1 itu adalah website sekolah. Sedangkan 02 dengan NIM 02 itu adalah mahasiswa B, sama saja dengan NIM 01, dia mengerjakan proyek yang sama yaitu website sekolah. Sedangkan NIM dengan 03 itu adalah mahasiswa C, dia mengerjakan P2 atau dia mengerjakan aplikasi kasir karena kode proyek itu adalah P2, aplikasi kasir. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa dari relasi tersebut menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan proyek, di mana A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan 2, sedangkan C tidak mengerjakan proyek apapun. Relasi ini tidak bersifat
refleksif, simetris, maupun transitif karena melibatkan dua himpunan yang berbeda. Konsep relasi seperti ini juga digunakan dalam basis data untuk menghubungkan kedua tabel, misalnya tabel mahasiswa dan tabel proyek, melalui tabel penghubung yang disebut relasi antar tabel, agar dapat terkelola dengan baik dan saling terhubung. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.